Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang bener-bener deket banget sama keseharian kita dan pastinya sama isi dompet kita. Kita bakal membedah soal perubahan terbaru aturan pajak bumi dan bangunan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PBBP 2. Nah, sekarang ada payung hukum baru nih, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Gimana sih sebenarnya cara kerja reformasi pajak daerah ini dan apa efeknya buat kita? Yuk kita bahas sama-sama. Biar gampang, kita udah nyiapin 5 poin bahasan nih. Mulai dari penyegaran soal apa itu PBBP 2, aturan barunya kayak gimana, simulasi perhitungannya, siapa aja yang bisa dapat keringanan, sampai gimana sih uang pajak kita ini dikelola di belakang layar. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, mengenal lebih dekat apa itu PBBP 2. Pernah kepikiran nggak sih, tiap kali jalanan di depan rumah makin mulus, atau ada perbaikan di sekolah dan rumah sakit daerah, itu uangnya dari mana? Nah, disitulah PBBP 2 bekerja. Sejak diurus langsung sama pemerintah kota dan kabupaten, pajak properti ini tuh ibaratnya jembatan langsung antara kontribusi Anda dan manfaat yang kerasa di lingkungan sekitar. Ini benar-benar mesin penggerak utama buat otonomi daerah kita. Tapi, nah ini nih yang sering bikin kita deg-degan. Kalau harga tanah atau rumah di pasaran lagi gila-gilaan naiknya, apa tagihan pajak kita otomatis bakal ikut meroket? Pasti pada mikir gitu kan? Tahan dulu, jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit terkejut. Biar nggak penasaran, kita masuk ke bagian kedua, undang-undang baru dan apa dampaknya buat dompet Anda. Gini, kalau kita bandingin aturan lama sama yang baru, ada hal yang benar-benar menarik. Pas denger tarif maksimalnya naik dari 0,3% jadi 0,5%, rasanya pengen panik kan? Tapi tenang dulu. Undang-undang baru ini ngasih sebuah wewenang keren buat kepala daerah. Mereka sekarang bisa naikin batas nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau simpelnya, batas bebas pajak dengan cepet banget, cuma lewat perkada. Dulu kan harus nunggu ketuk palu perda yang prosesnya panjang. Jadi pas inflasi lagi tinggi, pemerintah bisa langsung ngelindungin warga menengah ke bawah tanpa birokrasi yang ribet. Terus ada satu lagi nih yang namanya nilai jual kena pajak atau gampangnya kita sebut aja assessment ratio. Bayangin, ini tuh kayak tombol volume radio yang bisa diputar antara 20-100%. Pemerintah daerah bisa muter turun volume ini buat ngurangin porsi nilai properti Anda yang kena pajak. Ini krusial banget loh buat ngelindungin warga di kawasan yang harga tanahnya lagi meledak, biar mereka nggak terpaksa jual rumah warisan gara-gara pajaknya selangit. Oh iya, gimana dengan sawah dan kebun? Tenang, undang-undang ini mastiin kita nggak bakal ngubah semua lahan pangan jadi beton. Ada aturan tarif yang lebih rendah khusus buat lahan pertanian dan peternakan. Tujuannya apa? Ya pastinya ngasih insentif ke para petani biar mereka tetap semangat produksi dan nggak tergoda buat jual lahan subur mereka ke developer properti. Biar makin kebayang, kita masuk ke bagian ketiga. Mari kita hitung-hitungan. Coba bayangin skenario ini. Nilai tanah rumah Anda naik 15% di tahun 2025. Logikanya pajaknya naik juga dong. Ternyata enggak, karena Pemda nerapin assessment ratio 60%, ditambah ada potongan batas tidak kena pajak yang nilainya 80 juta rupiah, tarif efektif Anda malah turun dari 0,11% jadi 0,09%. Keren kan? Nilai aset rumah naik, tapi tagihan bayar pajaknya malah turun. Ini benar-benar bukti nyata dari fleksibilitas aturan yang baru. Tapi, gimana kalau Anda ini tipe orang yang punya banyak properti di satu daerah? Sistem ini ternyata mikirin soal keadilan juga. Kalau Anda punya lebih dari satu rumah, diskon bebas pajaknya itu cuma berlaku buat satu properti aja, yaitu properti Anda yang nilainya paling tinggi yang tercatat berdasarkan NIK. Jadi, wajib pajak yang punya banyak aset bakal nanggung tarif efektif yang sedikit lebih besar. Adil banget kan? Nah, lanjut ke bagian 4. Siapa aja sih yang dapat pengecualian dan keringanan pajak? Pajak ini juga mikirin kepentingan publik loh. Banyak fasilitas penting yang benar-benar bebas dari PBBP 2. Contohnya panti sosial, rumah sakit nirlaba, hutan lindung, tempat ibadah, sampai transportasi massal kayak stasiun kereta, MRT, dan LRT. Semuanya dibebasin dari pajak supaya pembangunan kota kita bisa terus jalan, berkelanjutan, dan pastinya ramah lingkungan. Lebih dari itu, sistem pajak ini juga sangat manusiawi. Kalau misalnya ada wajib pajak yang statusnya pensiunan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau lagi kena musibah bencana alam, mereka nggak ditinggalin gitu aja. Mereka bisa ngajuin permohonan buat dapat potongan atau bahkan dibebasin 100% dari pajaknya. Prinsipnya simpel, pajak itu harus sesuai dengan kemampuan bayar warganya. Oke, sampai di bagian terakhir nih, bagian 5. Gimana sih sebenarnya proses pengelolaan pajak Anda?
Kalau kita ngintip dapurnya, ada 6 tahapan gede dari awal sampai akhir. Mulai dari Pemda ngumpulin data, nilai properti massal, sampai akhirnya nerbitin tagihan. Sistem ini pakai metode official assessment, artinya Anda nggak perlu pusing ngitung sendiri. Pemerintah yang ngitungin. Terus mereka kirim surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT ke Anda. Terus bayarnya? Gampang banget sekarang, tinggal klik-klik aja lewat m-banking atau platform online lainnya. Nah, rahasia di balik lancarnya semua proses tadi itu ada di sistem yang namanya Sismiop. Ini tuh ibarat tulang punggung digitalnya yang nyimpen semua data lokasi, luas, nilai, sampai siapa pemilik properti itu. Pemda harus terus merawat dan nge-update sistem ini. Soalnya akurasi dan keadilan tagihan pajak kita, termasuk kalau kita mau jual beli rumah, itu bergantung banget sama seberapa valid data yang ada di Sismiop ini. Jadi, sekarang kita udah tahu ya kalau dengar tarif maksimal naik itu bukan berarti kiamat buat dompet kita. Ada banyak banget rasio penyesuaian dan alat fleksibel lain yang bisa dipakai. Pertanyaan terbesarnya sekarang buat Anda, apakah pemimpin di daerah Anda udah pakai fleksibilitas aturan pajak ini dengan bijak buat ngebangun lingkungan yang lebih adil dan maju di sekitar Anda? Coba deh perhatiin. Terima kasih udah ngikutin sesi kupas tuntas kali ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.